greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tuh kan, akhirnya dikritik lagi. Ya memang sudah bisa ditebak ya, setiap kebijakan Presiden Joko Widodo pasti akan dikritik. Ini bahkan juga dikritik oleh AHY. Yaitu di sini dalam berita ini, yaitu AHY mengkritik Perpu Cipta Kerja. Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Tetapi di sini ada berita yang lain, yaitu Mahfud soal Perpu Cipta Kerja. Banyak yang tak paham putusan MK. Sudah komentar. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Santorini. Persis Prof. Contohnya si bocil caper baper ini. Apa maksudnya ya? Kadang-kadang orang itu cuma melihat dari judulnya, melihat dari narasinya. Tetapi ketika dibaca beritanya sungguh-sungguh, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata memang Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat baik, yaitu untuk menggait investasi di dalam negeri. Bahkan Denny Siregar juga mengomentarinya ya. Gua sih nggak yakin doi baca perpunya, cuman sok-sokan saja. Ya bisa sajalah. Ini bahkan juga menyertakan artikel dari tirto.id. AHY kritik Perpu Ciptaker, hukum dibuat untuk kepentingan elit. Nah, kira-kira AHY sudah membaca perpunya belum ya? Coba kita lihat komentarnya di sini. AHY jauh beda level sama kau, Jen. Jantan sama melambai. Kebanyakan makan lobster. Awas bang, kena ultimatum super mega ultra dari Partai Demokrat lagi nanti. Ada sutradaranya bang, dan gak pintar-pintar amat kayaknya. Kalau dilihat dari berita ini ya, itu di sini Menko Polhukam, yaitu banyak yang tak paham putusan MK sudah berkomentar. Menko Polhukam Mahfud MD merespon kritik yang muncul atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengatakan, banyak yang tidak memahami mengenai putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja tapi ikut berkomentar. Banyak. Yang pertama, tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya sudah berkomentar, sehingga saya persilahkan saja kalau mau terus didiskusikan. Didiskusikan saja, kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 3 Januari 2023. Nah, apakah ini juga termasuk menyindir dari AHY ya? Tidak paham tetapi sudah berkomentar. Bahkan juga sudah ditanggapi oleh Denny Siregar yang katanya Denny Siregar sih meragukan AHY membaca perpunya, yaitu menurutnya cuma sok-sokan saja. Ya bahkan kita ketahui sering sekali ya, AHY selalu menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan Presiden Joko Widodo pasti dikritik oleh AHY. Nah, itu kemungkinan juga strategi politik dari AHY, yaitu ya untuk menaikkan nama dari Partai Demokrat sendiri lah. Bisa jadi. Ya memang demokrasi kita sangat bagus sekali lah. Bahkan ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintahan. Ya masyarakat mulai mengkritik lah, kurang A, kurang B. Berarti kan demokrasi di Indonesia terjaga dengan baik. Tetapi masih banyak ya yang mengkritik Indonesia demokrasinya berkurang semenjak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Menurut saya itu salah alamat. Justru di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, demokrasi kita semakin hari semakin membaik. Terbukti apapun kritikan terhadap pemerintahan selama ini juga ditanggapi dengan baik. Jadi tidak adalah demokrasi kita semakin menurun. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD merespon kritik yang muncul atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengatakan banyak yang tidak memahami mengenai putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja tapi ikut berkomentar. Banyak. Yang pertama, tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya sudah berkomentar, sehingga saya persilahkan saja kalau mau terus didiskusikan. Didiskusikan saja, kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 3 Januari 2023. Mahfud menjelaskan, MK sebelumnya memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurut Mahfud, MK meminta perbaikan soal omnibus masuk sistem tata hukum Indonesia. Berlaku dulu selama 2 tahun, tetapi selama 2 tahun diperbaiki. Diperbaiki berdasar apa? Berdasarkan hukum cara di mana di situ harus ada kentelan bahwa Omnibus Law itu masuk di dalam tata hukum kita.
Maka kita perbaiki undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ disebut bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses pembentukan undang-undang, ujar Mahfud. Nah, sesudah itu diselesaikan, Undang-Undang PPP, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diubah menjadi undang-undang dan diuji ke MK, sudah sah. Lalu Perpu dibuat berdasar itu, sambung Mahfud MD. Mahfud mengatakan MK tidak pernah membatalkan materi Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Mahfud, yang minta MK adalah perbaikan agar Omnibus masuk sistem hukum di Indonesia. Materinya kan tidak pernah dibatalkan oleh MK. Coba saya mau tanya, apa pernah materi Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan? Enggak, itu prosedurnya. Prosedurnya harus diulang, bahwa harus ada ketentuan bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses registrasi. Sudah kita perbaiki, ujar Mahfud. Mahfud mempersilahkan jika ada pihak yang mempersoalkan isi Perpu Cipta Kerja. Namun kata Mahfud, prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja sudah sesuai aturan. Nah, kalau isinya yang mau dipersoalkan silakan gitu, tetapi kalau prosedur sudah selesai. Ada istilah hak subjektif presiden itu di dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden. Tak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara bahwa itu ia membuat Perpu itu alasan kegentingan itu berdasarkan penilaian presiden saja, beber Mahfud. Dalam kesempatan itu Mahfud juga menegaskan tak ada unsur koruptif di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah, kata Mahfud, hanya ingin memberikan kemudahan untuk investasi. Jadi, saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya ada unsur-unsur koruptifnya. Tidak ada. Itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi. Siapa coba? Justru ingin mempermudah pekerja, ujar Mahfud. Dalam kesempatan itu Mahfud menganggap wajar adanya perbedaan pendapat terkait penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud berandai-andai jika dirinya bukan menteri, mungkin ikut mengkritik juga seperti yang disampaikan para akademisi. Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri mengkritik kayak gitu, kata Mahfud. Namun demikian Mahfud menegaskan secara teori penerbitan Perpu Cipta Kerja tak bermasalah. Dia mengatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja sudah benar. Tapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah. Jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya itu sudah sesuai. MK menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan yang memasukkan bahwa Omnibus Law itu benar. Nah, sudah kan? Sudah dibuat, lalu dibuat Perpu sesuai dengan undang-undang baru. Gitu, ujar Mahfud. Nah, kalau itu masih begini saya bilang, kalau menunggu kita tidak akan diuji. Nggak bakalan apakah Perpu, apakah undang-undang pasti dikritik. Itu sudah biasa dan itu bagus. Ini demokrasi yang maju. Tapi kita juga, kalau pemerintah menjawab, itu bukan sewenang-wenang, imbu dia. Bahkan diketahui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai kritik pedas dari sejumlah kalangan. Kritik ini kembali dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 2 Desember 2022. Peraturan yang mendapatkan penolakan dan demonstrasi besar-besaran pada 2019 silam ini tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU Romawi 17 2020, khususnya Perpu nomor 2 tahun 2022. Perpu nomor 2 garing 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan amar putusan MK nomor 91 yang menghendaki perlibatan masyarakat dalam proses perbaikan. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi undang-undang selama proses revisi, ujar AHY, sapaan akrabnya. Menurutnya proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perpu tersebut. Menurutnya, setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, MK dengan jelas meminta perevisian, namun ia katakan tidak sesuai harapan. Jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislatif yang aspiratif, partisipatif, dan legitimate, bukan justru mengganti undang-undang melalui Perpu. Jika alasan penerbitan Perpu harus ada ihwal, kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak nampak di Perpu ini. Bahkan tidak nampak perbedaan signifikan antara isi Perpu ini dengan materi undang-undang sebelumnya, jelas AHY.
AHY juga menegaskan bahwa keluarnya Perpu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Yang dikorbankan, ia tegaskan adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Lagi-lagi, esensi demokrasi diajukan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elit. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah, tegas AHY. Terakhir, AHY mengingatkan untuk jangan sampai menjerumuskan ke dalam lubang yang sama. Terbukti, pasca terbitnya Perpu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar, janganlah kita terjerumus ke dalam ruang yang sama, tutup AHY. Putusan MK pada 2020 mengamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu 2 tahun. Namun kini bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perpu yang dikeluarkan pemerintah agar Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar menyentil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengkritik peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Ia meyakini bahwa AHY sebenarnya tidak membaca Perpu Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 3 Januari 2023. Gua sih nggak yakin doi baca perpunya, cuman sosokan aja, ujar Denny Siregar dikutip dari Newsworthy. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengeluarkan komentarnya terkait Perpu Cipta Kerja yang disahkan pemerintah pada 30 Desember 2022. Secara umum, AHY mengkritik penerbitan Perpu tersebut. Menurut AHY, Perpu nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU Romawi 17 2020 karena tidak melibatkan publik dalam proses penerbitannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi undang-undang selama proses revisi. Putra sulung mantan Presiden SBY ini juga menyoroti kegentingan penerbitan Perpu ini. Jika alasan penerbitan Perpu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak nampak di Perpu ini. Bahkan tidak nampak perbedaan signifikan antara isi Perpu ini dengan materi undang-undang sebelumnya. AHY juga melihat bahwa penerbitan Perpu Cipta Kerja ini mencederai aspek demokrasi lantaran tidak melibatkan unsur aspiratif dan partisipatif. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali membandingkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan ayahnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Baginya, kedua pemerintahan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat jomplang. AHY secara khusus menyoroti nasib guru honorer di era pemerintahan Jokowi. Ia mengaku prihatin melihat negara terus jor-joran membangun infrastruktur tetapi tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, khususnya guru honorer yang terhadap diangkat menjadi PNS. Kita butuh infrastruktur, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Nah, di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, ujar AHY dalam pidatonya di acara Demokrat seperti dikutip dari video unggahan di akun Instagram pada Rabu 28 Desember 2022. Ini banyak sekali guru-guru honorer yang berharap Demokrat kembali memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PNS, sambung AHY. Bahkan juga diketahui Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai komentar Agus Harimurti Yudhoyono yang membandingkan kinerja Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ora apa-apa lah, malah api, tidak apa-apa malah bagus, kata Gibran di Solo pada Senin 19 September yang lalu. Termasuk ketika dibandingkan dengan AHY, ia mengaku tidak perlu menanggapi berlebihan. Kenapa harus ditanggapi? Saya itu siapa? Cuma wali kota. Dia kan Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau lebih di atas saya. Beliau kan senior, kata Gibran Rakabuming. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dia. Beliau lebih pengalaman di TNI, kata Gibran. Gibran juga tidak ingin membanggakan kinerja Presiden Joko Widodo yang merupakan ayahnya sendiri. Kalau saya lebih suka membanggakan diri sendiri mengenai kinerja Presiden Jokowi, tanya warga menilainya seperti apa, kata dia. Sebelumnya dalam Rapimnas, Partai Demokrat AHY menyampaikan bahwa pemerintah Jokowi harus sebatas gunting pita dalam proyek infrastruktur karena infrastruktur tersebut merupakan warisan dari SBY.
Petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono kembali disarankan meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setiabudi Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, ini pasca permohonan penyesalan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak pemerintah. Harits mengatakan, keputusan Kemenkumham telah membuktikan tidak ada intervensi pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai berlogo bintang segitiga merah putih itu. Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY AHY, kata Haris di Lebak, Banten pada Sabtu yang lalu. Menurut Ketua Stisip Setiabudi Rangkas Bitung itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan AHY sebagai Ketua Umum PD lebih terhormat meminta maaf secara terbuka dan resmi kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, SBY dan AHY menuduh adanya campur tangan istana dan menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam kekisruhan dan konflik di Demokrat. AHY dalam pernyataan politiknya secara terang-terangan menyebut bahwa KLB PD mendorong penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, AHY juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, namun tuduhan-tuduhan itu dipatahkan dengan keputusan Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang. Kami berharap SBY AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasinya. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga, seorang negarawan, ucap Harits. Pihaknya juga mendorong AHY memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih baik daripada ketika pemerintahan berada dalam koridor yang benar. Di samping itu, demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi sangat baik dibandingkan era SBY, sebab kata Haris, pada era Presiden SBY juga banyak KLB pada partai lain. Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB di Deli Serdang dan demokrasi lebih baik di zaman Jokowi dibandingkan SBY, ujar Haris pada waktu itu. Bahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai kritikan pedas dari sejumlah kalangan. Kritik ini kembali dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 2 Desember 2022. Perpu nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan amar putusan MK nomor 91 PUU Romawi 17 2020 yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain perbatasannya, pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan keterbatasan akses terhadap materi undang-undang selama proses revisi, ujar AHY sapa akrabnya. Menurutnya, proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak Perpu tersebut. Menurutnya, setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, MK dengan jelas meminta perevisian, namun ia katakan tidak sesuai harapan.